Lanjut ke nomor 4. Ini ada soal lagi. US Center Disease Control melaporkan mean life expectancy 47,6. Jadi meannya boleh kita tulis 47,6 for whites born in 1900. Berarti ini untuk orang kulit putih ya. Berarti X1 gitu misalkan. Dan 33 years untuk non-whites. Berarti X2. Rata-ratanya 33. Nah, suppose that you randomly survey that records for people born in a certain country dengan jumlah sampel satunya itu sebesar 124. Mean life-nya 45,3. Nah, maaf, berarti ini mu-nya ya, data mu, populasinya berarti. Karena kita anggapannya itu dikasih tahu di soalnya. Karena kita dapat datanya kan dari US Center Disease Control ya kan. Berarti itu mu1 dan ini mu2-nya. Baru yang X1 barnya itu di sininya. 124 whites, mean life-nya 45,3. Berarti 45,3. Dengan standar deviasi 12,7 ya. 12,7. Nah, N2-nya berapa? Berarti 82 ya di sini. N2-nya 82. Mean life-nya jadi X2 bar-nya itu 34,1 dengan standar deviasinya 15,6. Nah, conduct a hypothesis test untuk melihat apakah rata-rata lifespan-nya itu sama atau enggak untuk orang kulit putih dan non kulit putih. Nah, soal gini pasti kita pakai t-test karena nggak tahu sigmanya, known-nya. Pasti antara pakai yang nomor 2 atau nomor 3 di sini, same variance and unknown atau enggak different variance and unknown. Nggak mungkin nomor 4, kenapa? Karena kita ngamatinnya halnya yang beda. Beda cerita kalau kita ngomongnya hanya mengamati yang kulit putih aja gitu, tapi dengan perlakuan atau kondisi yang berbeda. Itu baru paired observation. Nomor 5 juga nggak mungkin karena proportion, kita nggak ngomong proporsi sama sekali. Berapa bagian dari orang kulit putih itu kita nggak ngomong. Kita ngambil berapa persen itu juga nggak ngomong. Makanya antara nomor 2 dengan 3 doang. Same variance atau different variance. Nah, tapi besok soalnya itu pasti bakal kasih tahu same variance atau different variance. Kalau gini juga masih rancu kan ya. Asumsinya itu dengan variance 12,7 ini apakah sama dengan 15,6 itu juga masih rancu. Nah, berarti itu udah kejawab ya yang ini. Is this a test of mean atau proportion? Berarti mean. Kita nggak ngomong proporsi sama sekali. State null dan alternatif hipotesisnya, berarti kita tadi ngamatin ini. Were the same, apakah rata-ratanya itu sama atau enggak di antara white dengan non-white-nya. Berarti kalau hipotesis 0 itu pasti sama dengan ya kasusnya. Dan yang alternatifnya kita kasih nggak sama dengan. Walaupun kita disebutnya di sini apakah lifespan-nya itu sama antara white dengan non-white, tetap kita nggak boleh hipotesis alternatif itu namanya pakai sama dengan. Pasti yang sama dengannya yang di H0, itu hati-hati. Pertanyaan berikutnya, apakah ini right tail, left tail, atau two tail test? Nah, karena kita pakainya nggak sama dengan, pasti ini kan bisa kita ngomongnya mu1-nya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, begitupun juga sebaliknya. Makanya kita pakai two tail. Kapan pakai right tail? Right tail berarti grafiknya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini right tail nih. Nah,
Ketika mu hipotesis alternatif H1-nya lebih besar, tandanya lebih besar kayak gini nih, itu pakai right tail. Jadi hipotesis nolnya kurang dari sama dengan, nah ini kondisinya nih kalau right tail ya, ini kondisi kalau right tail. Kalau left tail berarti kebalikannya, left tail kurang dari, nah ini lebih besar sama dengan, berarti ini hapus, left tail berarti di sini. Berarti ketika H1-nya kurang dari, kok H1, mu 1-nya ya, mu 1-nya kurang dari mu 2, berarti kita reject H0 ya, sini. Seperti itu.